warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryati Ramadhani dari kelas 2C yaitu Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 12110093. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu kelompok 7 pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu langsung oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Kartini SAG MAG dan Bapak Salim MPDI MAG. Nah, materi yang saya akan lanjutkan di sini adalah tentang sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Nah, materi yang saya akan lanjutkan adalah sebagai berikut. Nah, ini nih pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu sejarah pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Masuknya Islam di Kalimantan Barat. Masuknya Islam ke Kalimantan Barat itu sendiri tidak diketahui secara pasti. Masih banyak perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Kalimantan Barat pada abad ke-15. Dan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan Barat pada abad ke-16. Daerah pertama di Kalimantan Barat yang diperkirakan terdahulu mendapat sentuhan agama Islam adalah Pontianak, Matan, dan Mempawah. Dan diperkirakan pada tahun Islam di Kalimantan Barat sampai 1750. Masuknya Islam ke Kalimantan Barat itu sendiri tidak diketahui secara pasti. Diceritakan masih banyak perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Adalah putra ada asli pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya Sayyid masuk ke Kalimantan Barat pada seorang keturunan Arab yang telah menjadi warga lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan Barat pada abad ke-16 yang telah menganut agama Islam di Kalimantan Barat yang diperkirakan terdahulu mendapat sentuhan agama Islam adalah Pontianak, Matan, dan Mempawah. 51 Hijriah. Jadi ia merupakan keturunan Arab dan Dayak, dan ayahnya Syarif Husain ada yang menyebutkan Habib Husain menjadi ulama terkenal di kerajaan Matan hampir 20 tahun. Mulanya Syarif Husain menetap di Matan yaitu di Ketapang dan berdakwah di sana. Ia mendapat respon yang sangat baik sehingga penganut Islam semakin banyak dan memasyarakat sampai ke pedalaman. Maka antara tahun 1704 sampai 1755 Masehi, ia diangkat sebagai mufti, yaitu hakim agama Islam di Kerajaan Matan. Selepas tugas sebagai mufti, beliau sekaligus diminta oleh Raja Mempawah Opo Daeng Manambun untuk pindah ke Mempawah dan mengajar agama di sana, sampai kemudian diangkat menjadi Tuan Besar Kerajaan Mempawah. Sampai wafat tahun 1184 dalam usia 84 tahun. Syarif Husain tidak hanya menyebarkan Islam di kalangan rakyat jelata, ia juga menyebarkan kalangan bangsawan. Salah satu cara yang ditempuh beliau dalam menyebarkan agama Islam dengan melakukan perkawinan dengan putri-putri bangsawan. Beliau menikahi 3 orang putri yang berasal dari kerajaan Matan, dan mereka ini berasal dari suku Dayak. Nah, Islam masuk hampir ke seluruh penjuru Kalimantan Barat melalui kerajaan-kerajaan Islam yang dibangun pada saat itu. Tidak hanya di daerah pesisir pantai, di daerah pedalaman pun Islam berkembang pesat. Islam mulai masuk ke daerah-daerah seperti Embau, Sambas, sampai ke sungai besar di hulu. Dari berbagai pendapat dan sejarah, Islam masuk ke Kalimantan Barat itu sekitar pada abad ke-15 atau ke-16 yang disebarkan melalui perdagangan yang melakukan kegiatan ekonomi. Mereka melalui dakwahnya menyiarkan Islam ke berbagai penjuru hingga pedalaman dan diterima baik oleh masyarakat pada umumnya. Sampai dengan sekarang Islam masih terus berkembang menyiarkan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk Islamisasi. Islam tersebar hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Tidak hanya di daerah pesisir pantai, tetapi juga di daerah-daerah pedalaman Kalimantan Barat. Pada dasarnya, di daerah Kalimantan Barat, mayoritas penduduknya adalah Melayu, yang identik beragama Islam dan pada umumnya bermukim di pesisir sungai ataupun pantai. Ada berbagai hal yang membuat Islam dapat dengan mudah untuk diterima oleh masyarakat dan menyebar luas sampai ke daerah-daerah pedalaman. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, melalui perkawinan, melalui dakwah, perdagangan, kesenian, dan kekuasaan. Masuk ke materi ketiga, yaitu pendidikan Islam pada kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan Barat.
Seperti yang telah kami paparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Islam tersebar hampir ke seluruh Kalimantan Barat. Dan ini tidak lepas dari adanya kerajaan-kerajaan Islam yang terdiri pada saat itu di Kalimantan Barat. Kerajaan-kerajaan tersebut tentunya memiliki cara-cara tersendiri dalam menyebarkan agama Islam ke wilayahnya masing-masing, di antaranya dengan pendidikan. Dalam pembahasan ini, kami akan memaparkan beberapa kerajaan Islam yang ada pada masa itu. Di antaranya kerajaan yang ada pada masa itu adalah Keraton Kadaria Pontianak, Kerajaan Jongkong di Embau, Kerajaan Sambas, dan Kerajaan Sintang. Masuk kepada materi keempat, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Nah, pada materi ini terdapat dua bagian, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Barat sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sebelum kemerdekaan, sebelum 1945, yaitu ada Madrasatun Najah wal Falah dan Perguruan Islam Pontianak, Madrasah Sultaniyah Sambas. Adapun lembaga pendidikan sesudah kemerdekaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Persatuan Madrasah Islam Indonesia Pontianak atau biasa disebut dengan PERMI. Yang kedua ada Madrasah Diniyah Ismail Mundu di Teluk Pakedai. Yang ketiga ada Badan Wakaf Al-Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah atau Bawamai Pontianak. Yang keempat ada Lembaga Pendidikan SLTP 1 Muhammadiyah Pontianak. Dan yang kelima ada Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, itu tadi adalah sekilas video penjelasan dari kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya, bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk evaluasi bersama. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, juga bisa ditulis langsung di kolom komentar, ataupun kita diskusikan bersama pada presentasi yang akan datang. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pula jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini, karena kekurangan milik saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berakhir sudah materi saya dan berakhir pula video ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.